Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avi Syamuli, saya dari angkat 402, Prodi Akuntansi dengan NIM 20301072037. Hari ini saya akan mempresentasikan paper yang sudah saya convert ke PPT mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah atau DPP-KAD Kabupaten Kota Toraja untuk memenuhi UAS akuntansi sektor publik saya. Kemudian lanjut ke latar belakang. Sejak berlakunya otonomi daerah, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik tersebut, dibutuhkan sistem akuntansi yang memadai untuk mewujudkan laporan akuntabel dan transparan kepada para pengguna laporan keuangan dan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Sistem pemerintah daerah terdiri dari dua subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPKD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SPKD. Laporan keuangan SPKD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPSD. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan SKPSD harus dilakukan sebaik mungkin. Transaksi yang terjadi di SKPSD diklasifikasikan sebagai transaksi satuan kerja dan transaksi pada level Pemda, di mana sistem akuntansi pemerintah daerah pada SKPSD dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD yang bertugas menyusun laporan keuangan daerah. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atau DPPKD yang terletak di Kabupaten Kota Toraja sebagai pelaku pengguna anggaran sekaligus penanggung jawab laporan keuangan atas realisasi dana yang didapatkan pemerintah daerah. Harus membuat laporan keuangan pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya, khususnya untuk sistem akuntansi daerah yang didasarkan atas SAP. Kemudian rumusan masalahnya yaitu apakah penerapan standar pemerintah atau SAP terhadap pendapatan dan pengeluaran pada DPPKD Kota Toraja Utara dalam kapasitas SKPKD sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Kemudian tujuan masalahnya yaitu mengetahui apakah penerapan SAP pada DPPKD Kabupaten Kota Toraja Utara dalam menyusun laporan keuangan dalam kapasitas sebagai SKPKD sudah sesuai dengan SAP atau tidak. Kemudian lanjut ke pembahasan materi. Yang pertama yaitu standar akuntansi pemerintah atau SAP. Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 5. SAP adalah serangkaian prosedur manual maupun komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Penyusunan SAP sendiri disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi. Yang kedua yaitu SAP berbasis kas menuju aktual. Dalam SAP berbasis menuju aktual, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dalam laporan realisasi anggaran atau LRA dan basis aktual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah untuk entitas pelaporan. Basis akrual dana diakui dan dicatat di saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Yang ketiga yaitu penerapan SAP atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Yang keempat, hasil penelitian dan pendapatan. Kabupaten Kota Toraja dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan dan diresmikan pembentukannya pada tanggal 26 November 2008 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Kabupaten Kota Toraja merupakan pemekaran dari Kabupaten Tanah Toraja, terdiri dari 21 kecamatan, 40 kelurahan dan 111 desa dan beribu kota di Kecamatan Rantepao. Dalam struktur perekonomian Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2011 terdapat 3 sektor ekonomi yang memegang peran penting dalam perekonomian, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Sektor pertanian memegang peran utama sebagai penyumbang terbesar pendapatan bagi Kabupaten Toraja Utara, disusul sektor perdagangan kedua dan ketiga yakni sektor jasa-jasa. Sedangkan penerimaan hotel dan restoran menempati urutan terakhir. Kemudian tugas DPPKAD Kabupaten Kota Toraja antara lain yang pertama yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, kemudian menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, kemudian melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan peraturan daerah. Wewenang DPPKAD Kabupaten Kota Toraja Utara antara lain menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, mengesahkan DPA SPKD atau DPPA SPKD, kemudian melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, kemudian memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Kemudian penerapan SAP atas laporan keuangan yang disusun oleh DPPKAD. Yang pertama, pengakuan pendapatan pada DPPKAD. Dalam menjalankan program-program yang sudah dianggarkan setiap periode, pemerintah daerah membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Sumber-sumber pendapatan dana untuk membiayai APBD yang disusun setiap tahunnya berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer dan lain-lain, pendapatan yang sah. PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian pengakuan pendapatan dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kemudian pengakuan pendapatan dari lain-lain yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah berasal dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Oke, sekian materi pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan minim informasi yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.